Selamat datang di Rumah Sakit Mekarsari. Rumah Sakit Mekarsari beralamat di Jalan Mekarsari nomor 1, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berada di radius 2 km dari Stasiun Bekasi dan 2,8 km dari Summarecon Mall Bekasi. Dahulu, Rumah Sakit Mekarsari merupakan rumah sakit bersalin di Bekasi tahun 1972 yang didirikan oleh Hajah Nelly Adam Malik. Rumah Sakit Mekarsari memiliki visi dan misi. Visi menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan yang berkualitas di wilayah Kota Bekasi. Misi, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman dengan menyediakan sumber daya manusia yang profesional, suasana yang asri dan ramah lingkungan, organisasi yang selalu mengembangkan potensi, dan menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, serta mengajak pelanggan dan masyarakat sekitar berperan aktif dalam pengembangan layanan yang berfokus kepada pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Rumah Sakit Mekarsari adalah rumah sakit tipe C dengan kapasitas 106 tempat tidur. Rumah Sakit Mekarsari melayani fasilitas rawat jalan, fasilitas rawat inap, kamar super VIP, kamar VIP, pelayanan 24 jam, Rumah Sakit Mekarsari juga memiliki fasilitas penunjang medis, dan juga alat-alat penunjang. Rumah Sakit Mekarsari juga mempunyai fasilitas lainnya. Rumah Sakit Mekarsari memiliki 26 dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mekarsarian, perkenalkan saya Dr. Diba sebagai moderator dalam acara Health Talk Show with Rumah Sakit Mekarsari Bekasi. Mekarsarian, apakah kalian pernah mendengar dokter spesialis urologi? Dokter spesialis urologi berkaitan erat untuk menangani kasus ginjal dan saluran kemih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Denny Ahmad Prayogo, spesialis urologi yang telah berpraktek sejak tahun 2018 di Rumah Sakit Mekarsari Bekasi. Sebelum kita berbincang, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Oke. Baik, Dok. Adapun kasus terbanyak adalah kasus BPH atau benign prostate hyperplasia. Langsung saja ya. Selamat pagi Dr. Denny. Selamat pagi Dr. Diba. Bagaimana Dok kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Diba. Sama-sama Dok. Langsung saja ya Dok, dengan kasus terbanyak di Rumah Sakit Mekarsari adalah kasus BPH. Boleh tolong dijelaskan Dok, apa itu definisi dari BPH? BPH merupakan suatu penyakit prostat yang itu benign prostatic hyperplasia, suatu kondisi pada pria di mana terjadi pembesaran organ volume prostat yang bertambah secara volume
yang menyebabkan berbagai keluhan berkemih atau kencing. Oke, baik dok. Untuk fungsi prostat sendiri itu apa dok? Prostat itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan pada saat ejakulasi yang berfungsi untuk melindungi dan menutrisi sperma sehingga sperma itu dapat bertahan di dalam organ intim wanita. Baik dok, kasus ini kan banyak terjadi pada laki-laki ya dok. Pada usia berapa rentan terjadi BPH? Secara kepustakaan disebutkan bahwa pembesaran prostat dimulai pada laki-laki pada usia umur 35 tahun, di mana akan terjadi pembesaran prostat ya seiring dengan pertambahan usia, di mana 50% laki-laki akan mengalami gejala LUTS pada usia 50 tahun hingga mencapai 100% pada usia 90 tahun. Oke, selain usia dok, ada faktor lain apa saja yang menyebabkan BPH pada laki-laki? BPH dipengaruhi oleh pertambahan usia dan juga adanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini diproduksi di suatu organ pada laki-laki, yaitu namanya testis atau biji kemaluan. Di mana ya dengan adanya biji kemaluan tersebut yang menghasilkan hormon testosteron akan memicu timbulnya pembesaran prostat jinak. Baik dok, kasus BPH yang terjadi pada laki-laki dengan usia rentan 35 tahun, gejala apa saja yang ditimbulkan? Ya, gejala yang bisa ditimbulkan oleh BPH pada pasien laki-laki meliputi gejala LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, ya, yang ringan, sedang, sampai berat, bahkan hingga pasien tidak bisa kencing secara spontan yang disebut retensi urin yang mengharuskan pasien untuk mendapatkan bantuan dokter berupa pemasangan kateter. Gejala LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, terdiri dari satu, ya, frekuensi. Suatu kondisi di mana pasien harus berkemih kurang dari 2 jam dari kencing sebelumnya, ya, disebut BSER. Kemudian urgensi, suatu kondisi di mana pasien tidak bisa menahan kencing sehingga harus buru-buru ke toilet, ya. Yang ketiga, nokturi, suatu kondisi di mana pasien terbangun di malam hari hanya untuk berkemih lebih dari 1 kali. Yang berikutnya adalah straining, di mana pasien tidak harus mengedan untuk memulai berkencing. Yang berikutnya adalah intermitensi, suatu episode antara berhenti kencing dan lanjut kencing yang timbul secara berulang-ulang selama proses berkemih. Yang berikutnya adalah weak stream, pancaran kencingnya itu mengecil atau melemah. Yang berikutnya adalah incomplete bladder emptying, yaitu satu kondisi di mana pasien merasa tidak tuntas atau tidak lampias setelah berkemih. Dan juga ada juga hesistensi, pasien di mana harus menunggu lama pada saat awal kencing. Bisa juga timbul pasien disebut namanya overflow incontinence, yaitu pasien kencingnya menetes-netes ya padahal kandung kemihnya terasa penuh, ya. Atau yang sebut tadi retensi urin akut, ya, di mana pasien tidak bisa berkemih sama sekali, ya, walaupun kandung kemih terasa penuh dan harus memerlukan pemasangan kateter. Oke, dengan gejala-gejala yang telah dokter sebutkan tadi, apakah penyakit BPH ini dapat menimbulkan komplikasi, dok? Ya, apabila pasien BPH tidak segera diobati, maka komplikasi yang mungkin timbul adalah satu, ya, timbulnya batu pada saluran kemih, terutama batu kandung kemih. Yang kedua, timbulnya kelainan pada dinding kandung kemih, ya, yang disebut dengan divertikel, yaitu satu kantong, ya, yang dapat menampung sisa urin pada saat sehabis berkemih. Yang berikutnya adanya pelebaran saluran kemih bagian atas, yaitu hidronefrosis. Selanjutnya yang paling akhir, bahkan pasien bisa mengalami gagal ginjal yang baik bersifat akut maupun kronis yang bisa mengharuskan pasien untuk mengalami cuci darah. Baik dok, boleh tolong dijelaskan bagaimana BPH itu sendiri dapat terjadi? Ya, salah satu teori terjadinya BPH adalah ketidakseimbangan antara proliferasi sel atau pertambahan sel dengan apoptosis atau kematian sel, di mana proliferasi sel ini dipengaruhi oleh hormon testosteron, hormon laki-laki yang diproduksi 90% di testis atau biji kemaluan dan 10% di kelenjar anak ginjal atau suprarenal.
Nah, dengan adanya rangsangan hormon testosteron ini ya yang diubah menjadi 5-DHT ya di mana 5-DHT ini akan masuk ke dalam sel dan terjadi induksi untuk pertambahan sel prostat, maka dia akan menimbulkan suatu sumbatan pada saluran kemih bagian bawah yaitu bladder outlet sehingga menimbulkan gejala LUTS. Baik, ketika ada pasien datang berobat ke dokter dengan gejala-gejala seperti frekuensi, urgensi, nokturia, atau gejala lain yang sudah dokter sebutkan, bagaimana cara mendeteksi bahwa pasien tersebut mengalami BPH? Ya, yang pertama, dokter pasti akan melakukan anamnesis kepada pasien, yaitu bertanya kepada pasien kapan gejala ini mulai muncul, kemudian berbagai gejala-gejala LUTS tadi sudah disampaikan, terus kemudian ditanyakan juga ya terapi atau pengobatan yang sudah diberikan kepada yang didapatkan oleh pasien, kemudian juga apa gaya hidupnya, berapa banyak minumnya, air putihnya, apakah ada mengkonsumsi zat-zat yang bisa memicu timbulnya sering berkencing seperti sering minum teh, kopi, kemudian juga bagaimana faktor emosional atau psikisnya, apakah pasien ada gangguan, jaga faktor stres ya, kemudian kita tanyakan juga bagaimana riwayat seksualnya, berapa banyak pasien berhubungan dan sebagainya. Kenapa kita ditanyakan? Karena salah satu terapi BPH dapat mempengaruhi ya disfungsi ereksi. Kemudian selain itu kita juga akan memeriksa pasien yaitu pemeriksaan fisik ya terdiri dari kondisi umum, tanda vital ya, kemudian tensi nadi, suhu, pernafasan, kemudian kita cek juga dari konjungtivanya apakah ada tanda-tanda anemia atau tidak, kemudian kita lihat ya status urologisnya ya dari mulai ginjal apakah ada pembesaran ginjal atau hidronefrosis atau tidak, kemudian suprapubik dilihat apakah ada tanda-tanda retensi urin atau tidak, apakah ada skar operasi misalnya bekas sistostomi atau tidak, kemudian pemeriksaan genitalia eksterna kita lihat pada OUE-nya apakah ada tanda-tanda penyempitan seperti meatostenosis atau mungkin struktur uretra, kemudian apakah teraba batu misalkan, kemudian kita pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan colok dubur ya, di mana dokter akan melakukan pemeriksaan colok dubur dengan cara memakai handscoon, kemudian diminta menjelaskan kepada pasien bahwa dokter akan melakukan pencolokan jari telunjuk ya ke dalam dubur pasien ya. Nah, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah ada kelainan pada prostat ya, seperti misalnya didapatkan adanya nodul pada prostat yang menunjukkan kemungkinan ke arah kanker prostat. Kemudian selain itu juga memeriksa bulbocavernosus reflex yaitu untuk melihat apakah ada gangguan persarafan kandung kemih ya yang menyebabkan pasien tidak berkemih. Ya, hal ini bisa didapatkan pada pasien-pasien dengan gangguan seperti stroke ya, atau misalnya dengan HNP atau mungkin dengan spina bifida dan lainnya. Kemudian dokter juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan scoring ya, gejala yaitu International Prostate Score Symptom. Terdiri dari 7 pertanyaan ya untuk menanyakan bagaimana kondisi pasien. Dari hasil IPSS itu bisa disimpulkan apakah pasien itu mengalami gejala LUTS ringan, sedang, atau berat. Kemudian dokter bila diperlukan juga akan melakukan pemeriksaan namanya urofometri yaitu tes pancaran berkemih. Selanjutnya dokter juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium seperti fungsi ginjal ya, urium kreatinin, kemudian juga cek urinalisa ya, dan juga tes PSA. Oke, selain itu dokter juga akan melakukan ultrasonografi ya untuk menilai apakah ada kelainan pada traktus urinarius yaitu ginjal, kandung kencing, dan juga bagaimana prostatnya, apakah besarnya berapa volumenya, apakah ada protusio lobus medius ke dalam kandung kemih ya, kemudian berapa sisa urinnya ya pada saat pasien pasca mengisi. Kemudian ya dokter juga bila diperlukan ya bisa melakukan tes lanjutan seperti tes urodinamik, tes bahkan sampai dengan sistoskopi. Selanjutnya, ketika pasien telah ditegakkan dengan diagnosa BPH, bagaimana pengobatan atau terapi yang diberikan kepada pasien tersebut, dok? Oke, setelah dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, maka akan ditetapkan apakah pasien ini termasuk gejala LUTS ringan,
sedang, atau berat. Bila mana pasien itu mendapatkan gejala LUTS yang ringan dan tanpa komplikasi, maka dokter pertama dapat memulai yang disebut namanya watchful waiting, yaitu terapi konservatif, di mana pasien tidak diberikan terapi pengobatan, tapi pasien diminta untuk menjalankan serangkaian tes seperti ini. Yang satu, pasien diminta untuk mengurangi minum, terutama pada malam hari menjelang tidur, menghindari makanan atau minuman yang merangsang kandung kencing seperti minum teh, kopi, coklat, rokok, alkohol, makan pedas-pedas, makan asam-asam menjelang tidur. Kemudian juga bila mana pasien didapatkan adanya kesulitan untuk buang air besar atau konstipasi, maka diberikan terapi juga. Berikutnya juga pasien juga hati-hati penggunaan obat-obatan influenza yang mengandung zat yang disebut fenilpropanilamin, di mana zat ini bisa menghambat timbulnya kencing. Selanjutnya pasien juga disarankan untuk tidak menahan kencing terlalu lama. Nah, yang bila mana pasien itu ternyata mengalami gejala LUTS yang sedang sampai berat, maka bisa dimulai terapi pengobatan. Adapun terapi pengobatannya meliputi pemberian alpha blocker, yaitu untuk untuk memudahkan pasien untuk berkemih ya, dengan terjadinya relaksasi leher kandung kemih. Kemudian terapi obat 5 alpha reduktase inhibitor untuk mengurangi volume prostat. Kemudian terapi obat antimuskarinik untuk pengobatan pasien terutama dengan gejala urgensi tidak bisa menahan berkemih atau frekuensi sering kencing terlalu sering. Kemudian bisa juga diberikan pengobatan 5 fosfodiesterase inhibitor, di mana ini diberikan pada pasien BPH laki-laki yang berusia muda yang mengalami gangguan seksual. Kemudian bisa juga diberikan fitofarmaka atau terapi herbal atau terapi kombinasi. Contohnya terapi alpha blocker dengan 5 alpha reduktase inhibitor atau terapi alpha blocker dengan antimuskarinik. Selanjutnya juga ada terapi pembedahan. Oke, jika pasien tersebut telah menjalankan lifestyle sesuai anjuran dokter, setelah itu juga melakukan terapi obat-obatan, namun pasien tersebut belum membaik, dok. Kemudian dilakukan pembedahan seperti yang telah dokter jelaskan tadi. Kapan pasien tersebut dilakukan pembedahan? Ya, indikasi untuk pembedahan ya adalah beberapa kondisi berikut. 1, retensi urin akut. Yang kedua, pasien sudah diberikan terapi, dicoba untuk lepas kateter atau TWOC, namun gagal kembali dan harus pasang kateter kembali. Yang ketiga, pasien mengalami infeksi saluran kemih berulang. Keempat, pasien mengalami hematuria yang berkaitan dengan pembesaran prostat. Terus kemudian pasien juga mengalami gangguan fungsi ginjal akibat prostat. Pasien juga mengalami gangguan gangguan di kandung kemih ya, seperti adanya divertical bully atau batu kandung kemih. Kemudian pasien juga yang tidak menolak untuk pemberian obat-obatan ya, atau pasien yang sudah meminum obat-obatan ya dalam jangka waktu tertentu namun merasa tidak ada terjadi perbaikan, maka pasien juga bisa disarankan untuk menjalani pembedahan. Mengenai pembedahan yang telah dokter jelaskan, apa saja jenis pembedahan yang dapat dilakukan pada pasien BPH? Ya, secara umum ya pembedahan dibagi berbagai 3. Yang satu ya pembedahan operasi prostat terbuka. Ini teruntukkan pada pasien dengan volume prostat di atas 80 gram. Kemudian bila mana volume prostatnya kurang dari 80, maka dokter akan melakukan pembedahan dengan endoskopi ya, minimal invasif ya, di mana kalau di bawah 30 transureteral incision of prostate atau TUIP ya, dan tur prostat bila mana volume prostatnya 30 sampai 80 gram. Nah, di samping itu ada juga yang disebut dengan laser prostatektomi, yaitu ditujukan terutama pada pasien prostat yang meminum obat pengencer darah atau antikoagulan dan tidak bisa menghentikannya. Selain terapi obat-obatan lalu pembedahan, apakah ada terapi lain, dok? Ya, ada terapi lain, misalnya pasien dengan tidak bisa berkemih ya secara spontan, tentunya memerlukan pemasangan kateter ya. Kateter ini kadang ada yang bisa menetap, ada juga yang bersifat sementara. Kemudian
Adapun pada pasien yang tidak bisa dipasang kateter melalui kemaluan ya dan mengharuskan untuk dipasang kateter melalui lubang di rongga di perut ya, maka akan dipasang kateter sistostomi. Kemudian ada juga bila mana pasien dapat berkemih namun tidak menghendaki untuk pemasangan kateter secara menetap ya, maka ini dilakukan namanya CIC, Clean Intermittent Catheterization. Jadi pasien setiap 4 sampai 6 jam sekali akan dipasang kateter hanya untuk mengeluarkan air berkemih, kemudian akan dilepas kembali. Namun kalau pasien yang berat di mana pasien tidak bisa operasi ya dengan kondisi yang buruk ya dan tidak bisa minum obat pula ya, maka pasien dipasang kateter menetap. Dari terapi obat-obatan yang diberikan, kemudian pembedahan yang dilakukan, apakah ada efek sampingnya, Dok? Ya, efek samping tergantung dari jenis terapi yang diberikan. Misalnya pada terapi obat-obatan, pemberian obat alpha blocker misalkan, pasien bisa dapat mengalami gangguan lemas, pusing, ya, hipotensi postural, yaitu suatu kondisi terjadinya penurunan tekanan darah secara mendadak akibat perubahan posisi. Kemudian juga pasien juga terjadi retrograde ejakulasi, yaitu ejakulasinya tidak menyemprot ke depan pada saat ejakulasi, namun dia berbalik ke arah kandung kemih dan akan keluar ya bersama air seni ketika berkemih pasca ejakulasi. Bila mana pasien meminum 5 alpha reductase inhibitor, maka gejalanya bisa terjadinya penurunan libido ya, terus kemudian disfungsi ereksi, ginekomastia yaitu pembesaran puting susu pada pria, bahkan sampai timbulnya ruam-ruam pada kulit. Bila pasien meminum antimuskarinik, maka mulutnya jadi kering ya, terus bibir pecah-pecah, timbul sariawan, keluhan nasofaringitis ya, bahkan konstipasi yaitu susah buang air besar. Nah, bila pasien mengalami terapi pembedahan, maka bisa timbul adanya satu ya mengompol yang paling sering. Yang kedua bisa timbul disfungsi ereksi ya, bisa timbulnya adanya infeksi saluran kemih ya, bahkan bisa menimbulkan retensi urin akut lagi. Ketika seorang pasien BPH telah menjalani operasi atau misalnya pembedahan, apa saja hal yang harus dipantau? Ya, harus dipantau, dokter akan melakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi ketika pasien dilakukan pembedahan atau prostatektomi ya, maka sebagian dari jaringan yang didapatkan akan dikirim ke patologi anatomi untuk menilai kelainan jenis dari prostat itu apa. Yaitu bisa pembesaran prostat jinak, bisa suatu kanker prostat atau suatu peradangan atau prostatitis. Nah, nantinya terapi masing-masing itu akan sesuai dengan jenisnya. Oke. Kemudian apakah ada pemantauan khusus pada pasien yang menjalani terapi obat-obatan namun tidak melakukan operasi, Dok? Ya, dokter pasti akan melakukan serangkaian evaluasi pada tiap-tiap pasien BPH yang mendapatkan terapi pengobatan. Berupa satu dengan gejala yang ditimbulkan masih didapatkan ya, scoring pasien ya, IPSS, kemudian uroflometri ya, dan juga pemantauan sisa air urin pasca berkemih. Hal ini dilakukan setiap 1 sampai 6 bulan sesuai dengan kondisi pasien. Pada pasien BPH yang telah melakukan terapi obat-obatan bahkan sampai pembedahan, apakah pasien tersebut bisa sembuh, Dok? Nah, karena pembesaran prostat ini ya dikategorikan sebagai penyakit kronis ya, karena masih dikaitkan dengan adanya dipengaruhi oleh hormon laki-laki atau hormon testosteron, makanya ya biasanya pasien yang tiba-tiba menghentikan pengobatan, maka dia akan mengalami gejala kembali ya. Sehingga pasien untuk itu harus meneruskan pengobatannya kembali. Oke, kalau pada kambuh, Dok, apakah pasien tersebut dapat kambuh kembali? Ya, kambuh ini misalkan ya mungkin sebut misalnya gini, pasien yang mendapatkan terapi pengobatan ya, obat-obatan baik monoterapi alpha blocker ya, atau kalau kombinasi alpha blocker dengan 5 alpha reductase inhibitor, maka pasien itu ya dimungkinkan ya mendapatkan suatu kondisi namanya acute urinary retention ya, di mana sekitar 4% ya dari laki-laki yang mendapatkan terapi
dalam 1 tahun itu timbul retensi urin. Baik, Dok. Kemudian pasien yang sudah menjalankan pembedahan, maka masih mungkin muncul lagi prostatnya membesar kembali, biasanya setelah 5-10 tahun pasca operasi. Oke, Dok. Pada laki-laki dengan usia rentan 35 tahun yang telah dokter jelaskan tadi, apakah ada hal-hal yang dapat mencegah terjadinya BPH itu sendiri, Dok? Sejauh ini tidak ada kepustakaan yang menyatakan bahwa BPH itu dapat dicegah. Namun ada hal-hal berikut ini yang dikaitkan dengan adanya pertambahan volume prostat, seperti satu, ya, kurangnya aktivitas fisik, ya, obesitas, kemudian diet rendah serat, kemudian konsumsi daging merah, kemudian juga adanya sindrom metabolik hingga sakit jantung. Makanya pasien-pasien juga diminta untuk satu, meningkatkan aktivitas fisik, ya, untuk meningkatkan kebugaran, kemudian juga diet yang tinggi serat berupa sayur dan buah-buahan, dan juga berobat bila mana ada timbul sakit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, untuk supaya pembesaran prostat itu tidak terjadi lebih cepat. Baik, Dok, selanjutnya ada pertanyaan nih, Dok, melalui WhatsApp dan sosial media dari Rumah Sakit Mekarsari, Dok. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan bahwa pasien itu hanya perlu diobati dengan terapi obat-obatan atau harus menjalankan operasi, Dok? Ya, tentunya setelah dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, ya, laboratorium, USG dan sebagainya, maka dokter akan menentukan apakah pasien ini dikategorikan sebagai LUTS ringan yang bisa dilakukan dengan watchful waiting atau terapi konservatif saja tanpa operasi, atau terapi obat-obatan untuk pengobatan yang gejala LUTS sedang sampai berat. Nah, untuk menentukan apakah perlu hanya minum obat saja sampai operasi, ya, bisa dilihat dari berbagai parameter. Misalnya pada uroflometri contohnya, ya. Uroflometri itu suatu tes untuk menilai laju pancaran kencing, di mana didapatkan titik puncak dari laju kencing pada pasien itu bisa mencapai angka 20 pada laki-laki, ya. Namun pada pasien yang dengan BPH dengan LUTS yang sedang sampai berat, bahkan titik puncak laju pancaran berkemih itu tidak mencapai angka demikian, bahkan sampai buruknya, dan sampai pasien itu harus berkemih lebih lama, jauh lebih lama daripada seharusnya, yaitu kurang dari 30 detik, ini bisa sampai 1 menit bahkan lebih. Sehingga di titik ini dokter bisa menyarankan untuk melakukan operasi. Samping itu bila mana didapatkan ada tanda-tanda harus operasi, seperti tadi saya disebutkan bahwa adanya pasien yang retensi urin akut atau gagal TWOC, terus kemudian adanya ISK berulang, hematuri berkaitan dengan BPH, adanya gangguan fungsi ginjal berkaitan oleh karena BPH, ada gangguan patofisiologi dari saluran kemih atas maupun bawah akibat BPH, ya, adanya batu pada saluran kemih, kemudian juga pasien yang tidak membaik dengan terapi obat-obatan meskipun sudah diberikan terapi, bahkan atau pasien yang menolak, ya, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan pembedahan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, kapan pasien BPH boleh berhenti minum obat? Sebenarnya untuk menghentikan terapi itu tergantung kasus per kasus, ya. Nah, contohnya bila mana pasien alergi tentu kita harus stop obat, ya. Nah, pada pasien misalkan didapatkan adanya gangguan, misalnya contohnya efek samping obat, ya, seperti adanya ginikomastia pada pasien dengan pemberian 5-alpha reductase inhibitor, maka mungkin kita harus mempertimbangkan untuk tidak memberikannya kembali, ya. Kemudian bila mana pasien ada efek samping misalkan adanya pusing, lemas dan sebagainya oleh obat-obatan alpha blocker yang satu, mungkin kita coba pemberian alpha blocker yang lainnya. Namun kapan harus menghentikan secara total selainnya kondisi tersebut, menurut saya sih harus diperlihatkan kondisi pasien kasus per kasus, ya. Jadi biasanya pasien bila mana misalnya dari hasil gejalanya, scoring system, ya, kemudian uroflometri, sisa residu urin pasca berkemih itu membaik secara signifikan, biasanya dokter akan melakukan penurunan dosis, ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya
menghentikannya sendiri, kadang-kadang ya timbul lagi gejalanya. Baik dok. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, apakah ada pesan untuk pasien di Rumah Sakit Mekarsari yang menjalani atau yang sedang berobat pada kasus-kasus BPH dok? Ya, mengingat bahwa pasien BPH banyak pada pasien laki-laki yang geriatri, yaitu berusia 50 tahun ke atas, maka bila mana memiliki gejala-gejala seperti satu, ya, sering berkemih pada malam hari, sering kencing pada siang hari kurang dari 2 jam dari kencing sebelumnya, harus nggak bisa menahan kencing, harus terburu-buru ke toilet, kemudian pasien harus mengedan pada saat awal kencing, atau harus menunggu lama pada mulai awal kencing, kemudian pancaran kencingnya melemah, atau tidak lampias pada habis kencing, atau kencingnya kadang-kadang menetes pasca berkemih ya, kemudian pasien timbul nyeri, adanya kencingnya berdarah, kencingnya keruh ya, atau disertai demam ya, bahkan pasien sama sekali tidak bisa mengalami kencing sama sekali ya, harus mengalami pasang kateter pada kondisi retensi urin akut, maka sebaiknya pasien memeriksakan diri ke dokter terdekat untuk mendapatkan terapi sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Baik Dokter Denny, terima kasih banyak untuk waktunya dan sudah meluangkan dengan kami berbagi informasi mengenai kasus BPH ya dok. Terima kasih banyak. Baik Mekarsarian, perlu diingat kembali bahwa hal yang pertama dan segera dilakukan ketika mengalami gejala BPH adalah segera konsultasikan diri Anda ke dokter spesialis urologi. Untuk konsultasi langsung dengan Dr. Denny Ahmad Prayoga, spesialis urologi di Rumah Sakit Mekarsari Bekasi, bisa datang ke rumah sakit pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai dengan 9 pagi dan hari Selasa, Jumat pada pukul 17 sampai dengan 19 sore. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui aplikasi HiDoc. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Mekarsari bisa menghubungi call center di 0812 9758 6679 atau di website kami di rsmekarsari.com dan follow Instagram kami di @rsumekarsari maupun Facebook di Rumah Sakit Mekarsari Bekasi. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Saya Dr. Diba pamit undur diri. Rumah Sakit Mekarsari, gembira, berdaya bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Mekarsari. Rumah Sakit Mekarsari beralamat di Jalan Mekarsari nomor 1, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berada di radius 2 km dari Stasiun Bekasi dan 2,8 km dari Summarecon Mall Bekasi. Dahulu, Rumah Sakit Mekarsari merupakan rumah sakit bersalin di Bekasi tahun 1972 yang didirikan oleh Hajah Nelly Adam Malik. Rumah Sakit Mekarsari memiliki visi dan misi. Visi menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan yang berkualitas di wilayah Kota Bekasi. Misi, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman dengan menyediakan sumber daya manusia yang profesional, suasana yang asri dan ramah lingkungan, organisasi yang selalu mengembangkan potensi, dan menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, serta mengajak pelanggan dan masyarakat sekitar berperan aktif dalam pengembangan layanan yang berfokus kepada pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Rumah Sakit Mekarsari adalah rumah sakit tipe C dengan kapasitas 106 tempat tidur. Rumah Sakit Mekarsari melayani fasilitas rawat jalan,
fasilitas rawat inap, kamar super VIP, kamar VIP, pelayanan 24 jam, Rumah Sakit Mekarsari juga memiliki fasilitas penunjang medis, dan juga alat-alat penunjang. Rumah Sakit Mekarsari juga mempunyai fasilitas lainnya. Rumah Sakit Mekarsari memiliki 26 dokter spesialis.